sebagai hasil galian dari kenyataan bangsa Indonesia yang mayoritas kaum muslimin. Kalau kembalikan kepada filsafat lagi, kemudian bagaimana sih sebenarnya mengisi Pancasila ini agar Pancasila ini bisa diterapkan dengan baik tanpa ada benturan, mengingat Pancasila ini berasas teistik, memiliki ketuhanan yang tidak lepas dari adanya aturan-aturan Tuhan dalam mengatur, atau bisa diatur, bisa dipakai dalam aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. RUU HIP ini sepertinya, mohon maaf ini, sepertinya sangat represif pada Islam dan kaum muslimin gitu loh, seakan-akan begitu. Apakah benar atau bagaimana analisis Bapak Dr. Ardiansyah? Kami persilahkan Bapak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para guru besar, para doktor, para intelektual muslim yang bergabung dalam forum Dokter Muslim Peduli Negeri. Ini pertanyaan menarik ya, bagaimana meletakkan Pancasila ya. Tadi sudah banyak disinggung oleh para pembicara mengenai Pancasila sebagai grand norm, atau yang Hans Nawalski menyebut start fundamental norm, itu merupakan dasar negara, sumber dari segala sumber hukum yang dia letaknya paling di atas ya, di atas. Di bawahnya baru turunannya dengan derivatnya, undang-undang dan seterusnya. Pertanyaan tadi menarik, bagaimana kaitannya antara Pancasila dengan Islam ya Pak Hafiz ya? Ya, bagaimana? Ya. Seperti RUU HIP ini kok, mohon maaf ini sangat represif pada Islam gitu. Ya, saya sudah mencatat ya banyak sekali catatan saya terhadap RUU HIP ini, mulai dari konsideran ya. Sudah saya catat bahwa konsiderannya tidak kuat alasan ya untuk penyusunan RUU HIP ini. Kemudian saya juga mencatat mengenai pasal 2-nya. Di situ bicara mengenai haluan ideologi Pancasila terdiri atas pokok-pokok pikiran dan fungsi haluan ideologi negara. Tidak jelas apa saja pokok-pokok pikiran dan fungsi haluan ideologi negara. Saya juga catat mengenai pasal 3 ayat 2 ya, ada 5 prinsip dasar ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ini dari prinsip kelima prinsip dasar ini merupakan jiwa dan penggerak perjuangan rakyat dan masyarakat Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Nah, kalimat gotong royong ini tadi banyak disinggung oleh pembicara sebelumnya yang menimbulkan polemik. Halo. Halo. Halo, mohon maaf sepertinya terputus ini dengan Pak Dr. Ardiansyah. Pak Agus? Ya, Pak Awid. Sepertinya dengan terputus. Ideologi ya. Sebagaimana kita tahu bahwa di dunia ini ada 3 ideologi besar yang berkompetisi satu sama lain, yaitu ideologi kapitalisme, ideologi komunisme, dan Islam. Dan tadi juga banyak disinggung oleh para narasumber sebelumnya. Dan setelah runtuhnya komunisme di Soviet, kemudian sudah mulai olengnya kapitalisme. Nah, ini nampak sekali memang ideologi Islam mulai muncul sebagai ideologi yang akan
kembali memimpin dunia. Dan prediksi seperti ini banyak sekali disampaikan para pakar ya. Dan di Indonesia sendiri semangat kebangkitan Islam dan semangat dorongan untuk kembali kepada Islam juga semakin tinggi ya, dan semakin menguat. Dan oleh karena itu maka mereka khawatir dengan kebangkitan dan kembalinya Islam ke panggung dunia ya, yang dalam setinjau sejarah pernah memimpin selama 1.300 tahun lamanya. Nah, Islam kita tahu bukan hanya sekedar agama, tapi Islam juga merupakan ideologi ya. Dan sebagaimana kita bisa lihat dalam Wikipedia ya, bahwa ideologi itu banyak sekali definisi-definisinya, tapi dua hal catatan dari ideologi itu yaitu akidah akliyah yang basiku anhan nizam ya. Akidah rasional yang memancarkan adanya atau melahirkan adanya nizam, aturan ya, atau peraturan atau sistem kehidupan. Dan Islam bukan sekedar agama ritual, agama spiritual, tapi Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan ya, mengatur dalam aspek hubungan manusia dengan penciptanya, yaitu ibadah, akidah, mengatur tentang dirinya sendiri, ya, mengatur soal pakaian, makanan, minuman, dan akhlak, serta mengatur dirinya dengan sesamanya. Ini mengatur soal politik, hukum, ya, pendidikan, kesehatan, sosial, pertahanan, hubungan dalam teknologi, semua diatur dalam Islam. Dan tadi juga banyak disinggung soal negara Madinah ya, negara Madinah banyak disinggung. Dan ini adalah bukti empiris yang tak terbantahkan bahwa implementasi ideologi Islam terwujud ya. Terwujud dimulai dari Rasulullah Muhammad SAW di Madinah, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin ya, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Bani Umayyah, Kekhalifan Bani Abbasiyah, dan Kekhalifan Utsmani di Turki yang berakhir tahun 1924. Nah, ada kekhawatiran akan bangkitnya kembali ideologi Islam ini, sehingga kebangkitan itu harus dihadang ya, dihadang sekeras mungkin. Saya mencermati bahwa RUU-HIP ini bagian represif terhadap Islam untuk menghadang kebangkitan Islam, dan pertarungan itu terjadi sampai sekarang ini. Demikian, Pak Hafiz. Oke, kaitan dengan undang-undang RUU HIP yang tadi ada istilah khilafaisme, ada fobia kepada Islam ini, apakah ini menjadi sinyalemen bahwa RUU itu represif pada Islam? Ya, bacaan saya terhadap RUU HIP memang tidak menyebut spesifik tentang khilafaisme, tapi khilafaisme itu lebih kepada statement ya, Sekjen PDIP Hasto ya, Kristianto. Tapi kalau kita baca detail ya, dan rinci pas-pasan terhadap RUU HIP itu semangatnya bukan teis tapi ateis ya, dan memarginalkan atau meminggirkan peran agama ya, agama dalam ini terutama Islam ya. Yang paling menarik lagi adalah ada kontrol yang kuat ya, ada kontrol kuat dari penyelenggara negara ya terhadap keberadaan rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga negara. Itu bisa dilihat dalam pasal-pasal yang ada di RUU HIP ini. Saya melihat ada hidden agenda ya, agenda tersembunyi dari legal drafter, rancang atau pembentuk undang-undang untuk meminggirkan agama itu, kemudian menampakkan memajukan skenario mereka yang tadi sudah saya singgung, ada hidden agenda di balik RUU HIP itu. Oke. Terima kasih banyak. Nanti kita akan lanjutkan dalam sesi diskusi insya Allah. Ya. Oke, terima kasih, dan kita akan beralih ke materi berikutnya, Bapak Agus Keswantono. Halo. Baik, Pak Widodo. Kita sekarang ke ya. Prof. Fahmi Amhar. Monggo, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para tokoh, para sesepuh, para guru-guru saya ya. Alhamdulillah kita bisa berbagi pada siang hari ini untuk membicarakan urusan masyarakat ya, dan kita memenuhi seruan Rasulullah ya. Saya mengatakan barang siapa tidak memikirkan urusan umatku, dia bukan golonganku ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini sengaja saya tulis pakai ejaan lama ya, karena ini aslinya begitu ya. Pertanyaannya adalah sejak kapan Pancasila itu ada ya? Apakah bisa dilihat ya gambarnya ya? Ya. Bisa tahu. Apakah Teuku Umar itu dulu berjuang karena Pancasila ya? Demikian juga dengan Sisingamangaraja, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, Patimura. Apakah mereka semua berjuang karena Pancasila? Ya. Pangeran Diponegoro, ya, Raden Ajeng Kartini, Ki Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Wage Rudolf Supratman. Apakah mereka semua berjuang karena Pancasila? Ya. Tentunya tidak, ya, karena Pancasila baru lahir tanggal 1 Juni 1945 katanya. Ya. Jadi sebelumnya ada apa? Ya? Apakah sebelumnya ada Pancasila? Ya? Apakah para pahlawan itu mereka berjuang tidak didorong oleh Pancasila, tetapi oleh nilai-nilai yang mereka yakini saat itu. Nilai-nilai itu yang kemudian digali jadi Pancasila pada tanggal 1 Juni 45 sampai selesai. Mereka